kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 3. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah yang disebutkan dalam ayat renungan hari ini, bahwa ketika Tuhan Allah telah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada selama 6 hari lamanya, dan kemudian Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik, maka Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Dan dalam renungan hari ini mengatakan Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Artinya, dalam setiap hal yang sudah Tuhan Allah lakukan untuk dunia ini dalam penciptaan, khususnya pada renungan hari ini yang mengatakan dengan semua yang sudah Tuhan lakukan, kemudian dia mengambil sikap untuk menguduskan dan memberkati hari yang ketujuh, dan hari itulah disebut dengan hari Sabat atau hari beristirahat. Hari beristirahat atau hari Sabat bukan berarti Allah sedang mengalami kelelahan sehingga dia butuh istirahat, tidak. Tetapi dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan dalam penciptaan sudah selesai, dan dia akan memberkati serta menguduskan semua yang sudah dia ciptakan itu. Dan satu hal yang penting untuk kita renungkan, bahwa hari peristirahatan yang Tuhan lakukan itu adalah bagaimana supaya seluruh umat Tuhan mengingat akan karya Tuhan dalam penciptaan itu sendiri, sehingga benarlah yang disebutkan dalam perintah atau hukum Taurat yang keempat, supaya kita diarahkan menjadi umat yang mau mengingat dan menguduskan hari Sabat, atau dalam hal ini kita kenal dengan hari Minggu. Kenapa? Karena disitulah kita boleh bersekutu mengingat akan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kemahakudusan yang Tuhan sendiri yang miliki itu, sehingga kita diarahkan untuk menjadi umat yang mau memelihara persekutuan di dalam Tuhan. Maka ketika kita diberi perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat atau hari peristirahatan itu, menunjukkan bahwa kita harus takut dan mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak boleh mengabaikan pemberitaan dan firman Tuhan, dan tidak boleh memandang sepele atau anggap remeh akan hari suci yang supaya kita boleh bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan serta mempelajarinya, dan menguduskan hari Sabat, hari persekutuan, hari perhentian, untuk mengingat betapa kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan, dalam penyertaan, dalam pemeliharaan, dan dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 2 yang mengatakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Dan dalam Imamat 23 ayat 3 mengatakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Maka kita sebagai umat Kristen, biarlah menghormati Tuhan, menguduskan hari Sabat, memfokuskan diri kita beristirahat sejenak di dalam pemeliharaan Tuhan,
supaya kita boleh benar-benar dapat bersekutu, mendengarkan, mempelajari, merenungkan firman Tuhan, sehingga itulah yang menjadi kekuatan, menjadi dasar, menjadi landasan bagi kita untuk melakukan aktivitas pekerjaan 6 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.